smell what the Rock is cooking. Dwayne Johnson, The Rock, sang mega bintang Hollywood abad ini. Semua film yang ia bintangi selalu jadi jaminan box office alias sukses besar. The Rock mengawali kesuksesan karirnya di industri hiburan dengan tampil bergulat di WWE selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk fokus mengejar karir sebagai aktor dan selebriti di Hollywood. Selama karirnya sebagai pegulat profesional, kehadirannya selalu dinantikan baik saat ia aktif maupun sebagai part-timer. Banyak sekali momen-momen terbaik yang tak terlupakan di setiap kehadirannya. Bahkan slogan yang ia selalu ucapkan jadi momen yang selalu ditunggu para fans. Di antaranya, "Know your role and shut your mouth." The Rock says, know your role and shut your mouth. Finally, The Rock is come back. Finally, The Rock has come back. Dan yang jelas, if you smell what The Rock is cooking. If you smell what The Rock is cooking. Satu hal yang paling jelas, The Rock lah yang menciptakan dan mempopulerkan kata Smackdown. He's a true legend. Di video kali ini, saya akan membahas awal karir dan pertandingan debut The Brahma Bull The Rock di WWF, serta beberapa highlight dalam karirnya. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebenarnya sudah banyak channel YouTube Indonesia yang membahas tentang karirnya The Rock. Secara ia adalah seorang selebriti Hollywood yang sangat terkenal. Untuk itu di video ini saya hanya akan fokus membahas karir The Rock sebagai seorang pegulat profesional saja. Jika dirasa belum lengkap, silahkan ke channel lainnya ya. Teman-teman, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, super thanks, saweria, dan tidak skip iklan. Terima kasih. Sebelum Dwayne Douglas Johnson memutuskan untuk berkarir di dunia gulat, ia berkarir sebagai pemain American Football atau NFL yang ia tekuni sejak masa SMA. Ia bergabung dengan klub football Universitas Miami sejak tahun 1991. Setelah ia lulus dari kuliah, ia menjadi semakin diandalkan di timnya dan kemudian melangkah ke tim lanjutan di tim nasional Kanada tahun 1995. Tetapi ia hanya bertahan selama 2 bulan. Setelah itu, Dwayne mulai berpikir untuk meniti karir di dunia gulat karena memang ayahnya sendiri dan kakeknya juga seorang pegulat yang cukup terkenal di eranya. Ayahnya yaitu Rocky Johnson. Dwayne mulai berlatih gulat di tahun 1996. Pat Patterson, seorang legend, membantu Dwayne untuk mendapatkan beberapa program tryout untuk masuk ke WWF di tahun 1996. Debut bergulatnya di pertandingan percobaan kala itu, ia menggunakan nama aslinya Johnson. Ia mengalahkan The Brooklyn Brawler dalam sebuah event house show off air pada tanggal 10 Maret 1996. Dwayne sempat gulat aktif di promosi gulat milik Jerry Lawler, USWA, dengan nama Flex Kavana. Ia bahkan memenangkan USWA Tag Team Championship sebanyak 2 kali di sana bersama Bart Sawyer. Di musim panas 1996, Dwayne kemudian tanda tangan kontrak bergabung dengan WWF. Ia dilatih oleh Tom Pritchard bersama beberapa pegulat termasuk Mark Henry. Dwayne debut di WWF dengan karakter kombinasi dari ayah dan kakeknya saat bergulat dulu. Dengan kostum yang unik dan meriah, ia diberi julukan The Blue Chipper. Ia diberi nama Rocky Maivia, karakter babyface yang sangat kentara yang dipush cukup kuat sejak awal kemunculannya di WWF. Padahal Dwayne saat itu belum begitu pengalaman dalam bergulat. WWF sangat optimis dengan Rocky Maivia ini. Mereka mempromonya sebagai pegulat 3 generasi. Dalam cerita belakang layar, sebenarnya Dwayne tidak begitu yakin dengan nama Rocky Maivia dan karakternya sejak awal. Tetapi Vince dan Jim Ross saat itu meyakinkannya untuk tetap menggunakan karakter yang sudah diberikan.
Rocky Maivia debut di Survivor Series tahun 1996. Tetapi sebelum event tersebut, WWF cukup nge-hype promo kedatangannya dengan cukup besar. Video promo untuk kemunculannya diumumkan di episode Raw, dan sejak awal ia langsung diungkap sebagai anak dari sang legenda Rocky Johnson. Hal ini dilakukan agar kemunculannya di Survivor Series mendapatkan respon dan sudah dikenal penonton. Terbukti dengan promo sebelumnya itu, Rocky disambut cukup meriah. Dengan kostum birunya, ia bergulat dalam match tradisional Survivor Series 4-on-4, 4 lawan 4. Aksi pertamanya sangat menonjolkan agility atau kemampuan atletisnya di depan semua penonton. Komentator pun sangat mendukung aksi tersebut sambil mengait-ngaitkan kemiripan Rocky dengan ayahnya. Ia juga sempat face to face dengan Hunter Hearst Helmsley atau Triple H di match tersebut. Pada akhirnya, Rocky berhasil menjadi solo survivor atau pemenang tunggal setelah berhasil mengalahkan 2 pegulat tim lawan yang tersisa. Jelas sejak awal, Rocky Maivia memang sudah di-build up sedemikian besar. Ia lanjut melakukan beberapa match berikutnya sampai akhirnya ia berhasil menangkan Intercontinental Championship dari Hunter dalam acara Monday Night Raw 13 Februari 1997. Ia berhasil mendapatkan title hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Menuju WrestleMania tahun tersebut, karakter Rocky semakin di atas awan. Ia bisa mempertahankan gelarnya bahkan setelah WrestleMania. Tetapi setelah itu, fans mulai tidak menyukai karakter dan push besar yang diberikan kepada Rocky. Rocky bahkan bisa mempertahankan gelar saat melawan Bret Hart, bintang besar saat itu. Ia juga tidak kehilangan titlenya walau kalah dari Savio Vega di 20 April 1997. Di masa ini, fans semakin membenci Rocky padahal dia babyface. Dalam matchnya, penonton sering berteriak Rocky sucks atau die Rocky die. Sampai akhirnya Owen Hart berhasil merebut Intercontinental title dari tangan Rocky dalam episode Raw 28 April. Setelah itu ia cedera dan kembali setelah beberapa bulan. Kembalinya Rocky setelah cedera di Agustus 1997, ia langsung berpromo secara heel dengan marah ke penonton yang selama ini menyoraki dan membencinya. Rocky pun bergabung dengan grup heel kulit hitam bernama The Nation of Domination. Ia satu grup bersama Farouk, D'Lo Brown, dan Kama. Setelah itu, ia tidak mau lagi disebut sebagai Rocky Maivia. Ia mulai menyebut dirinya sendiri sebagai The Rock. Kemudian kisah berlanjut dengan The Rock yang selalu berpromo heel, mengejek semua penonton, pegulat, dan bahkan reporter WWF. Di masa itu, The Rock mulai feud dengan Stone Cold Steve Austin dan Ken Shamrock dalam drama perebutan Intercontinental Championship. Feud ini berlanjut ke WrestleMania 14 di mana The Rock berhasil mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan Ken Shamrock. Di malam berikutnya, ia mendapatkan desain baru Intercontinental title. Disinilah konflik di tubuh grup Nation of Domination mulai terjadi. The Rock merasa lebih powerful dan layak menjadi pemimpin grup tersebut. Dan ini otomatis mengancam posisi Farouk sebagai pemimpin saat itu. Feud mereka berlanjut ke pay-per-view Over the Edge 31 Mei 1997. The Rock berhasil mendapatkan posisi kepemimpinan faction tersebut. Kemudian grup Nation of Domination disingkat menjadi The Nation saja. Bersama The Rock, faction tersebut feud melawan Triple H dan grup di Generation X. Setelah beberapa match, akhirnya Triple H berhasil memenangkan Intercontinental dari tangan The Rock. Dengan kemampuan promonya dan karakter yang semakin berkembang, fans mulai menyupport The Rock di menjelang akhir 1998. Fans sangat senang dengan karisma The Rock saat itu. Karena hal ini, The Rock mulai perlahan menjadi babyface kembali saat feud dengan member The Nation, Mark Henry dan D'Lo Brown. Sampai akhirnya grup tersebut berakhir setelah The Rock dikalahkan Mark Henry dalam Judgment Day in Your House. Disinilah titik dimulainya karir The Rock semakin menjulang tinggi. Setelah selesai dengan The Nation, The Rock sebagai babyface mulai berjuang untuk mendapatkan WWF title. Ia berlaga di turnamen hingga masuk final di Survivor Series. Ia bertanding melawan Mankind yang saat itu didukung penuh oleh Vince McMahon. Ia berhasil mendapatkan WWF title pertamanya setelah mengalahkan Mankind di malam itu. Tetapi di malam itu juga, The Rock kembali turn heel dan bergabung dengan Vince McMahon. Ia menjadi orang yang paling berharga dalam stable The Corporation. Sebulan setelahnya, McMahon membuat sebuah pay-per-view atas nama The Rock, yaitu Rock Bottom in Your House. Rematch Mankind versus The Rock terjadi. Dalam match tersebut, Mankind berhasil membuat The Rock
pingsan karena finisher Mandible Claw-nya. Tetapi Vince McMahon membatalkan kemenangannya Mankind karena The Rock tidak tap out. Jadi The Rock tidak kehilangan title-nya di malam itu. Feud pun berlanjut cukup panjang. Title pun sempat berpindah tangan. Feud Mankind dengan The Rock di masa ini terbilang sebagai yang paling brutal dalam karir mereka berdua. Setelah itu, The Rock pun kehilangan title-nya oleh Steve Austin di WrestleMania tahun 1999. Popularitas The Rock semakin meningkat. Penonton selalu mendukungnya walau ia sebagai heel. Setelah rematch dan kalah dari Austin di April 1999, Shane McMahon mengkhianatinya. Otomatis ia didepak keluar dari The Corporation dan menjadi babyface seutuhnya. Ia kemudian feud dengan Triple H dan Undertaker yang kala itu terlibat dalam The Corporate Ministry. Di bulan April ini, WWF terinspirasi dengan kata yang dilontarkan The Rock, yaitu SmackDown. Mereka pun membuat show kedua dengan nama itu untuk mengakomodir pegulat-pegulat yang sulit mendapatkan kesempatan tampil di Monday Night Raw. Episode perdana SmackDown terjadi di 29 April 1999. Di sana, The Rock melanjutkan feud-nya dengan Corporate Ministry. Seperti beberapa pegulat populer lainnya, The Rock mendapatkan pertandingan ciri khasnya sendiri yang diberi nama The Brahma Bull Rope Match. Ini variasi dari strap match ya. Salah satu highlight karir The Rock di masa ini juga ialah saat ia satu tim dengan Mankind. Mereka membentuk Rock and Sock Connection. Mereka pun sempat menang Tag Team Championship. Seringkali momen komedi yang mereka ciptakan menjadi momen ikonik tersendiri bagi para fans di zaman itu. Yang paling melegenda ialah segmen This Is Your Life, di mana Mankind mendatangkan orang-orang dalam kehidupan The Rock di masa lalu. Padahal orang itu palsu semua. Segmen kocak ini bahkan mendapat rating tertinggi Raw saat itu. Menjelang WrestleMania 2000, The Rock siap terlibat dalam match perseteruan drama keluarga McMahon. Ia menjadi andalan Vince McMahon kala itu dan ia pun dikhianati. Feud ini sudah sempat saya ceritakan dalam video McMahon-Helmsley. Setelah itu, feud legendaris The Rock melawan Triple H kembali dilanjutkan. The Rock pun berhasil menang WWF title untuk keempat kalinya di Backlash. Di masa 2000 hingga 2002, karir The Rock semakin di atas awan. Ia selalu terlibat dalam feud perebutan World Champion, terutama saat masa storyline Invasion. Di masa ini terjadi feud spektakuler Icon versus Icon, The Rock versus Hulk Hogan. Storyline ini sudah tersedia di Rival Story di channel ini. Setelah matchnya melawan Hogan, The Rock mulai merasa harus keluar WWF untuk berkarir sebagai aktor Hollywood. Saat itu, ia sedang feud dengan Lesnar menuju SummerSlam. Fans sudah tahu kalau The Rock akan pergi, jadi mereka malah berbalik mendukung Lesnar yang saat itu seorang heel. The Rock dibu habis-habisan oleh fans yang merasa dikhianati. The Rock pun keluar dari WWF untuk sementara waktu dan memulai awal karir beraktingnya. Setelah beberapa bulan, The Rock pun kembali untuk beberapa feud terakhirnya sebelum benar-benar fokus ke dunia acting. Ia muncul return di awal tahun 2003 dengan karakter heel yang seolah mengiyakan tanggapan fans sebelumnya. Ia menjuluki dirinya sebagai Hollywood Rock. Ia memberikan jarak dirinya yang sebagai bintang Hollywood dengan dunia gulat. Ia melaksanakan beberapa feud besar diantaranya melawan Hulk Hogan, Steve Austin, dan Goldberg. Setelah itu ia mulai sibuk syuting dan sempat beberapa kali muncul untuk meramaikan suasana. Setelah datang di beberapa kesempatan setelah WrestleMania, The Rock mulai berkarir sebagai aktor secara full time dan efektif meninggalkan WWE seutuhnya. Sejak saat itu ia hampir tidak lagi terlibat dalam dunia gulat profesional sampai akhirnya ia memutuskan untuk return sebuah feud besar melawan John Cena di tahun 2011. Kemunculan ia di tahun tersebut bukan berarti langsung siap match di WrestleMania tahun itu. Ia hanya terlibat dalam feud Cena melawan The Miz sampai mereka memutuskan untuk match di tahun berikutnya. Selama setahun, feud Cena dan The Rock berjalan dengan sangat lamban. The Rock seringkali muncul hanya melalui video saja. Sebelum di WrestleMania, The Rock sempat satu tim dengan Cena untuk mengatasi The Miz dan R-Truth dalam Survivor Series tahun 2012. Sampai tiba waktunya di WrestleMania 28. Pertandingan ini digadang-gadang menjadi pertandingan satu kali seumur hidup, once in a lifetime. Setelah bertanding dengan sukses, Vince merasa harus ada rematch. Ia ingin mengulang kesuksesan. WrestleMania berikutnya tahun 2013, Cena versus The Rock kembali dilakukan. Match once in a lifetime sudah tersedia ceritanya di Rival Story di channel ini.
Kemunculan The Rock di 2013 diawali dengan feud melawan CM Punk. Ia berhasil menang WWE Champion dan Cena berhasil merebutnya kembali di WrestleMania 29 sekaligus membalaskan dendam kekalahannya sebelumnya di WrestleMania 28. The Rock sebenarnya diumumkan untuk muncul di malam berikutnya di Monday Night Raw, tetapi karena ia cedera, ia tidak jadi muncul. Semenjak saat itu, The Rock hanya muncul sesekali saja untuk acara spesial atau bahkan promosi suatu hal. Di antaranya kemunculannya di WrestleMania 30 bersama Hogan dan Austin. Kemudian Royal Rumble 2015 membantu Roman Reigns. Kemudian pertemuan dengan Triple H dan Stephanie McMahon bersama Ronda Rousey, match singkat melawan Eric Rowan dan lain sebagainya. 3 Agustus 2019, The Rock mengumumkan ke publik kalau dia memutuskan pensiun dari dunia gulat. Setelah itu ia juga sempat muncul dalam episode SmackDown spesial 20 tahun di Fox 4 Oktober 2019. Ia berpromo bersama Becky Lynch dan diganggu oleh King Corbin. The Brahma Bull, The Rock, Dwayne Johnson, seorang bintang Hollywood yang meraih popularitasnya di dunia entertainment melalui gulat profesional. Ia sudah pasti menyadari kalau jiwanya sebagai seorang pegulat profesional masih akan terus mengalir di dalam dada. WWF jelas menjadi batu loncatan The Rock untuk menjadi seperti sekarang, mega bintang Hollywood sepanjang masa. Tentu saja kehadirannya kembali ke dunia gulat pasti akan selalu dinanti dan akan sangat spesial bagi kita semua fans gulat profesional. So, bagaimana menurut kalian? What do you think?